Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk anak-anak ibu di kelas 12 MIA 1 sampai dengan MIA 5. Oke. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Septi Handayani, biasa dipanggil dengan Ibu Septi. Mohon maaf sebelumnya apabila perkenalannya melalui video ini karena ibu belum sempat untuk Zoom langsung dengan kalian. Oke. Untuk di kelas 12 MIA 1 sampai dengan 5, Ibu mengajar matematika peminatan. Jadi selama 1 tahun ke depan, untuk matematika peminatan kalian akan diajarkan oleh Ibu. Mohon kerjasamanya dalam menyelesaikan nanti setiap tugas-tugas yang ada. Semoga dapat menyelesaikannya tepat waktu, tidak ada yang menunggak-nunggak. Untuk peraturan di pelajaran Ibu, nanti Ibu biasanya akan membuat materi. Materinya itu dalam bentuk PPT. Nanti di dalam PPT itu Ibu akan jelaskan materi yang sudah Ibu buat. Setelah itu ada contoh soal. Contoh soalnya pun akan Ibu jelaskan melalui video. Dan biasanya hasil penjelasan PPT dan video tersebut Ibu upload di YouTube. Nanti linknya akan Ibu share di GCR. Nah, jadi pada saat link YouTube itu di-share di GCR, berarti kalian harus menonton video penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Ya, bagaimana Ibu tahu kalian menonton? Berarti nanti pada saat di jam pelajaran kalian, pada saat linknya sudah di-share, kalian harus komen. Jadi di bagian kolom komen itu komentar. Di kolom komentar itu kalian tulis nama lengkap dan kelas. Ya, jadi ditulis nama lengkap dan kelas itu untuk absen kalian. Jadi kalau materi absennya ada di YouTube. Ya. Di YouTube nanti kalian absen di kolom komentar nama lengkap dan kelas, nanti pasti akan tertera tanggal dan jam. Jadi tidak boleh terlambat. Ya. Kalian sudah punya jadwal pelajaran, jadi nanti tinggal dilihat jam matematika peminatan di jam berapa, di jam tersebut kalian tonton YouTube-nya. Jadi pada saat linknya sudah di-share, langsung ditonton dan langsung absen dengan menyebutkan nama lengkap dan kelas, ya, dengan komen nama lengkap dan kelas. Oke, misalkan jam matematika peminatan itu di jam 7 sampai dengan jam 8. Nah, berarti absennya di antara jam 7 sampai jam 8 itu. Berarti kalian komen itu di antara jam 7 sampai jam 8. Bagaimana kalau lewat? Misalkan kalian baru absen jam 9 atau jam 10, berarti itu Ibu anggap telat. Kalau tidak absen, berarti Ibu anggap alfa. Oke ya. Kalau telat sampai 3 kali, berarti yang telat-telat kemarin Ibu anggap alfa. Jadi tidak ikut pelajaran Ibu. Oke, jadi nonton YouTube Ibu, penjelasan Ibu sesuai dengan jam pelajaran kalian. Oke ya. Jadi tinggal absennya itu adalah tulis di kolom komentar nama lengkap dan kelasnya. Oke, itu untuk absen pada apabila Ibu menjelaskan materi. Bagaimana kalau dengan latihan soal? Latihan soal berarti absennya dari pengumpulan latihan soal. Oke, apabila kalian mengumpulkan latihan soal tepat waktu, ya berarti masuk. Tapi kalau misalkan telat, ya berarti telat. Kalau tidak mengumpulkan, ya berarti alfa. Dan telat pun juga sama. Kalau lebih dari 3 kali telat mengumpulkan tugas, Ibu anggap yang telat itu adalah alfa. Nilai latihan tetap ada, absen pun juga ada. Begitu ya untuk peraturan dari Ibu. Jadi ada materi, ada latihan soal, dan ada absen. Absen diambil dari latihan soal dan nonton materi tersebut. Gitu, oke? Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahu dulu materi apa saja yang akan kalian dapatkan atau apa yang akan kalian pelajari selama 1 tahun ke depan di kelas 12 ini. Oke, lihat PPT berikut. Oke, untuk
buku tulis, yang digunakan untuk matematika peminatan yaitu dua, yaitu ada catatan dan latihan. Silakan boleh melanjutkan buku tulis yang kelas 11 ya. Untuk referensi bebas, kalian mau menggunakan buku paket apa saja, yang penting nanti ada materi-materi yang kita pelajari. Oke, untuk materi selama 1 tahun ke depan ada 2 bab, yaitu bab satunya adalah turunan fungsi trigonometri, bab 2-nya adalah distribusi binomial dan distribusi normal. Sebenarnya untuk di kelas 12 ini, matematika peminatan itu kalau kita tatap muka langsung ada 4 bab. Tapi karena ini masih daring, jadi materinya materi darurat, yaitu jadi hanya 2 bab saja, dipersingkat. Jadi ada turunan fungsi trigonometri dan distribusi binomial dan distribusi normal. Oke, trigonometri. Nah, ini udah banyak nih sebelumnya kalian pernah pelajari. Di kelas 10 ada, di kelas 11 juga ada. Di kelas 10 itu di matematika wajib, di kelas 11 itu di matematika peminatan. Jadi kalian sudah paham dasar-dasar mengenai trigonometri. Jadi silakan dibuka-buka lagi buku tulis kelas 10 dan kelas 11-nya yang mengenai trigonometri. Supaya tidak lupa. Oke, lanjut ke bab 1. Oke, apa sih yang akan kita pelajari di bab 1 ini pada turunan fungsi trigonometri? Oke, jadi nanti di bab 1 ini kita akan membahas mengenai rumus turunan fungsi trigonometri. Ya, jadi nanti kalian akan bertemu dengan sin, cos tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ya, kalian sudah tahu ya, trigonometri itu adalah itu semua. Yang pertama rumus turunan fungsi trigonometri. Yang kedua adalah turunan dari fungsi Y sama dengan sin AX plus B. Nah, ini turunan ini kalian sebelumnya sudah pernah belajar nih di kelas 11. Ya, kelas 11 itu sudah pernah bertemu turunan. Tapi turunannya ini baru pada fungsi aljabar. Ya, turunannya baru pada fungsi aljabar. Nah, kalau di kelas 12 ketemulah dengan trigonometri. Jadi kalian sudah paham dasar-dasar dari turunan. Bagaimana sih cara mengerjakan turunan itu kalian sudah paham. Karena sudah pernah bertemu pada kelas 11 di turunan fungsi aljabar. Tidak jauh beda. Aljabar dan trigonometri. Kalau trigonometri hanya ketemunya dengan sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, lanjut subbab yang ketiga, yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri dalam bentuk perkalian dan pembagian. Oke, lanjut yang D adalah aturan rantai, yang E adalah turunan kedua fungsi trigonometri, dan yang terakhir adalah masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Jadi ada 6 subbab nih dari bab 1 ini. Jadi ke-6 ini yang akan kita pelajari di turunan fungsi trigonometri. Oke, jadi dibuka-buka lagi bukunya mengenai trigonometri dan dibuka-buka lagi bukunya mengenai turunan. Jadi nanti yang akan Ibu bahas pertama kali adalah mengenai rumus turunan fungsi trigonometri. Oke, itu dia bab satunya. Berarti nanti kalau sudah selesai bab 1 baru Ibu akan jelaskan lagi subbab apa saja yang terdapat di bab 2. Oke, berarti jangan lupa kalau untuk catatan apa yang Ibu jelaskan di video, silakan kalian catat ulang di buku tulis catatan kalian. Gitu ya. Oke, nanti kalau ada waktu, sewaktu-waktu buku catatannya akan Ibu periksa. Atau nanti kalau sudah tatap muka, otomatis buku catatannya akan Ibu koreksi. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya yang akan Ibu jelaskan mengenai materi pokok yang pertama, yaitu mengenai rumus turunan fungsi trigonometri. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.